Saya jihadis dan tapi saya juga strukturalis ya. Makhluk langka nih, tinggal dijagain sama dikader, harus mengkader memang. Nah, buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk Hizbut Islam Al-Muslimin melalui multimedia, multimetode dan multistrategi. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kalau ketemu saya di Solo tanggal 14 November, Bang Alfian ada apa di sini? Iyalah bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin, Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu soal bagaimana kemenangan yang menurut saya jadi boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya, persoalannya ibu-ibu, bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus? Ayo bantu PKS. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Lah kemudian dia bangun, termasuk HTI akan kemudian dihidupkan lagi. Itu kontrak politiknya. Lalu Anies sekarang bersama Caimin. Anies mengemis suara Nahdien. Saya katakan lagi, ketika kemudian sekelompok orang yang jelas kontras secara ideologi, gerakan politik, strategi politik, lalu disamakan, maka tetap akan tidak sama, susah. Di satu sisi kemudian mereka mengemis kekuatan kader-kader NU untuk memilih Anies. Di sisi lain, para pendukungnya nggak bisa kontrol, terus menyerang. Komandan Banser loh, usia aku itu komandan tertinggi Banser diserang. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Pemirsa, sebagai seorang yang masih menjabat sebagai pejabat publik, sebaiknya bisa mengerti bahwa tugas Anda adalah pelayan publik secara keseluruhan. Jadi suasana yang bernuansa represif itu sebetulnya teror itu ya, pernyataan seperti itu sudah mengarah kepada sebuah pandangan yang sangat sentimen, sangat antipati, dan itu tidak layak bagi pejabat publik berbicara tanpa argumen. Masa sih, maksud lo siapa itu kan gitu. Nah yang jelas dari saya, yang disebut pemecah belah umat itu justru kebanyakan dari orang-orang yang bersama dengan dia di tempat yang lain. Saya pikir itu. Jadi untuk urusan kita hari ini, kita akan melanjutkan perbincangan tentang persoalan-persoalan yang tadi sudah dibuka oleh Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian, memang harusnya kita kasih kaca menak ini, Bu Alfian. Siapa yang bikin haji luntang lantung, Bu Alfian? Kemudian siapa yang menyamakan anjing, gonggongan anjing dengan azan? Bahkan kita sama punya tahu Bunda Mary itu korban salah satu dari kasus penghinaan azan tersebut. Nah, harusnya menak ini mikir ya, Bang Alfian. Masuk sikap kepada Rektor UIN Jakarta. Nah, itu iya. juga tidak layak sekali. Nah, itu dia, Bang Alfian. Nah, maksud saya gini, Bang Alfian. Kita memang kan sekarang lagi terganggu nih masyarakat ya dengan inilah cawapres inilah, tapi mungkin Bung Alfian untuk menjelang 2024 apa nih semangat Bung Alfian biar umat tuh fokus, Bung Alfian, kita itu menangkan capres yang akan gitulah kira-kira Bung Alfian yang untuk memenangkan semua aspirasi umat Islam. Silakan Bung Alfian. Saya ingin mengulang beberapa pernyataan saya di beberapa kesempatan. Kita begitu khawatir dengan bencana alam,
Kita begitu khawatir dengan pandemi, dengan bencana penyebaran virus apapun namanya, yang paling belakangan kan virus COVID-19. Kita begitu khawatir dengan bencana alam, dengan penyebaran penyakit. Tapi kenapa kita tidak khawatir dengan bencana politik? Nah, rasanya ini, Bung Kameramen, perlu menjadi pembicaraan tersendiri bahwasanya umat Islam ini umat mayoritas. Tapi kenapa mayoritas tetapi sering dibatasi dan sering mendapatkan stigmatisasi yang berlebihan? Misalnya istilah radikal, misalnya istilah terorisme, teroris, dan banyak hal. Ya, dan saya pikir ini juga termasuk intoleran. Yang intoleran itu siapa? Kalau dalam prakteknya yang sering saya lihat dan yang sering saya temui, justru umat Islam adalah umat yang paling toleran terhadap orang-orang yang di luar Islam. Oke. Maka dari awal saya katakan, dia tidak akan berhasil menggait suara dari Nahdiyin untuk memilih Anies Baswedan. Harapannya kan itu, bayangannya kan itu. Dia bisa kemudian menggait suara-suara dari kader-kader NU untuk Adan ya. Coba bayangkan, di mana kesalahan ucapan Gus Yakut? Di mana? Dia mengatakan jangan memilih presiden yang punya rekam jejak memecah belah atau yang berpotensi memecah belah. Di mana salahnya yang ngomong kayak gitu? Salahnya di mana? Kan nggak salah. Dan semua orang saya kira menginginkan itu. Justru semua tokoh harusnya berbicara kayak gitu. Jangan memilih presiden yang memakai isu memecah belah masyarakat. Salah satu isu yang memecah belah, isu identitas. Di mana salahnya? Kan nggak ada. Kenapa dipersoalkan? Kenapa dimasalahkan? Kalau memang jagoan Anda tidak memecah belah, usah dong direpot-repotkan. Atau mau Anda menggunakan isu memecah belah ke depannya nanti, jagoan ente? Udah cukup lah 2014 dan 2019 menjadi salah satu bukti gara-gara pilpres orang kemudian pecah. Sekali lagi ini kan kurang ajar. Di sisi lain dia mengemis suara dari kader-kader NU, tapi di lain sisi menyerang pimpinan tertinggi, komandan tertinggi Banser. Aneh-aneh aja. Dari awal saya katakan, dia tidak akan berhasil menggait suara dari netizen untuk memilih harapannya. Kan itu bayangannya, kan itu dia bisa kemudian menggait suara-suara dari kader-kader NU untuk bayangkan di mana kesalahan ucapan dia mengatakan jangan memilih presiden yang punya rekam jejak memecah belah atau yang berpotensi memecah belah. Di mana salahnya yang ngomong kayak gitu? Salahnya di mana? Kan nggak salah. Dan semua orang saya kira menginginkan itu. Justru semua tokoh harusnya berbicara seperti itu. Jangan memilih presiden yang memakai isu memecah belah masyarakat. Salah satu isu yang memecah belah identitas, gimana salahnya? Kan nggak ada. Ini akibat dari memaksakan sesuatu yang sebetulnya nggak usah dipaksa disatukan. Karena pada akhirnya akan tetap berbeda. Mereka punya gaya politik tersendiri. Kita punya gaya politik tersendiri, strategi politik tersendiri, dan tinggal ditilai oleh masyarakat strategi politik yang mana yang produktif, ya, yang manfaat kepada masyarakat, yang tidak memecah belah, kan itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.